guys, saya Matri Sugratama dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 21152020177 dari tim 2 dengan divisi Maintenance Hidroponik. Oke, di sini saya akan menjelaskan hidroponik dari tim 2. Mungkin yang pertama dari desainnya, mengapa kami milih desain berundak atau piramid seperti ini? Karena dari literatur yang kami baca, desain seperti ini dapat menghasilkan lubang yang lebih banyak tanpa harus memerlukan lahan yang luas. Lalu selain itu, dari segi pencahayaan juga lebih optimal, lebih merata. Dan namun kendala yang kami hadapi yaitu karena kami membuat greenhouse ini terlalu sempit atau terlalu dekat dengan hidroponik, maka itu mempengaruhi suhu dari lingkungan yang masuk ke dalam hidroponik ini menjadi berlebih, dan itu berimbas atau berefek ke pH airnya menjadi tinggi. Karena kami merisetnya pH yang bagus untuk tanaman kami ini sekitaran 5,5 hingga 6,5, dan untuk nutrisi atau ppm nya sendiri sekitar 1100 hingga 1600 ppm. Jadi kami di sini menambahkan paranet untuk meredam panas dari luar yang masuk ke dalam agar tanaman tidak layu kembali. Karena pada pemindahan tanam yang pertama kami mengalami masalah yang dimana tumbuhan kami layu akibat kepanasan. Demikian penjelasan tentang hidroponik. Kita lanjut ke PLTS. Oke, di sini saya akan menjelaskan PLTS dari tim 2, di mana kami menggunakan 2 buah PV. Lalu energi dari PV tersebut akan masuk ke fuse terlebih dahulu. Mengapa kami menggunakan fuse? Agar nanti ketika terjadi konsleting atau kesalahan listrikan, maka tidak langsung menuju ke PV. Maka fuse ini menjadi penangkal. Lalu setelah dari fuse, energi akan masuk ke MCB. Lalu setelah dari MCB, maka akan langsung ke SCC, yang dimana SCC ini berguna untuk mentranslate energi dari PV menuju ke baterai. Lalu di sini kami menggunakan 4 buah baterai yang kami pasangkan. Satu pasangnya itu seri dan satu pasangnya itu paralel. Mengapa demikian? Karena yang satu pasang seri ini untuk meningkatkan tegangan dan satu pasang paralel untuk meningkatkan arus. Lalu di box combiner ini, di sini kami membagi energi untuk tim 1 dan untuk tim 2 menggunakan MCB melalui busbar. Dan di sini seharusnya terdapat inverter, namun tidak, yang dimana gunanya untuk mengubah DC menjadi AC. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang PLTS. Lalu setelah dari baterai baru nanti akan dialirkan ke semua beban, baik itu tim 1 dan tim 2. Mungkin kita lanjut ke IoT. Nah, di sini terdapat komponen IoT yang kami gunakan. Di sini terdapat Raspberry Pi, ada 3 kotak untuk tempat modul. Di sini ada modul ultrasonic, modul TDS, modul PH, dan terdapat 5 step down. Lalu kami menggunakan 10 relay sebagai switch untuk menon dan menaktifkan perangkat yang kami gunakan di site.
yang dimana perangkat yang kami gunakan itu atau alat-alat yang kami gunakan ada pengaduk, solenoid valve, peristaltik, lalu 3 buah sensor ultrasonik, lalu terdapat juga sensor pH dan sensor TDS, lalu ada pompa untuk memompa air ke seluruh hidroponik, 2 buah pompa misting, dan yang terakhir adalah pelindung hama kami menggunakan motor servo. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait IoT yang kami terapkan di site dan komponen IoT yang ada di box panel ini. Oke, kembali lagi dengan saya Madawsi Pratama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang progres akhir pemahaman dan kontribusi saya di Hydro Health. Mungkin langsung saja saya lanjutkan tentang web development, yang dimana di sini ada 2 poin yang saya akan bahas, yaitu workflow dan stack teknologi. Lalu terakhir saya akan showing hasil dari web yang sudah di develop. Oke, untuk workflow-nya kami memulai dari diskusi keperluan fitur. Kami mendiskusikan keperluan fitur apa saja, lalu kami mendesainnya menggunakan Figma. Setelah mendesainnya, kami mereview dan mengevaluasi desain tersebut bersama-sama. Jika sudah oke menurut kami, barulah kami mendevelop front end dan back end-nya. Setelah itu kami melakukan testing fitur dan revisi konten yang sedang on progress. Jadi setelah itu kami melakukan review dan deploy. Jika ada revisi maka akan kami kembalikan lagi ke langkah kedua, yaitu pembuatan desain kembali atau mengulang desain UI-nya. Jika tidak maka kami akan launch. Oke, lanjut ke stack teknologi yang kami gunakan, yaitu ada Next.js, ada TypeScript, ada Tailwind, dan penyimpanan dan penysinkronan data secara real-time-nya kami menggunakan Firebase. Oke, lanjut ke workflow AI. Workflow AI di sini kami juga memulainya dengan diskusi bersama terkait keperluan fiturnya. Setelah itu kami menganalisis dan riset terkait masalah apa saja yang kiranya kami hadapi. Setelah itu baru kami menentukan pemilihan modelnya seperti apa, lalu mencari dataset dan labeling. Setelah itu kami mengatur hyperparameternya, lalu men-train dan memvalidasi. Setelah itu baru kami deploy. Demikian. Oke, untuk object detection-nya kami menggunakan YOLO versi 8, RobloFlow dengan 10 kelas, dan MAP 50-nya itu sekitar 95%. Dan dari klasifikasi ResNet-nya itu 50%. Lalu Kaggle-nya terdapat 5 kelas dan akurasinya itu kurang lebih 80%. Begitu. Oke, lanjut ke mobile app, dimana seperti biasa kami mulai diskusi tentang keperluan fiturnya, lalu melakukan perancangan desainnya. Lalu setelah itu kami mereview dan mengevaluasi desain yang telah kami buat. Setelah oke, baru kami develop front end dan back end-nya. Lalu setelah itu kita melakukan testing fitur dan revisi konten seperti biasa. Lalu setelah itu kami melakukan review kembali bersama-sama sebelum deploy-nya. Jika ada revisi maka akan kami kembalikan lagi ke perancangan desain kembali. Jika tidak maka kami akan langsung launching. Gitu. Di mobile apps teknologi yang kami gunakan ada DRT atau Dart, ada SDK, ada Flutter VS Code, dan untuk penyimpanan dan sinkron data secara real time kami tetap menggunakan Firebase. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau yang saya lupa sampaikan. Intinya, terima kasih sudah menonton.